Assalamualaikum. Kali ini aku mau cerita apa yo? Aku belum cerita soal dari SMP ke SMA ya. Oh ya, ada satu yang belum kuceritain waktu SMP. Jadi aku kan punya geng yang biasa main-main bareng. Alhamdulillah mereka nerima aku apa adanya. Ya meskipun rumah aku gubuk derita bisa bilang ya. Aku bilang kayak gitu karena emang fakta yang berbicara. Jadi salah satu dari geng aku itu lagi OTW mau ke rumah aku. Habis itu dia nggak dihadang ya. Pokoknya diajak ngobrol sama teman SD-nya waktu dulu, tetanggaku. Dan ini satu fakta bahwa ini anak adalah anaknya dari orang yang nyuruh aku sekolah di kota itu loh. Pohon jatuh ternyata gak jauh dari pohon. Betul guys. Bukan temen aku ya, maksudnya orang yang mau ngomong sama temenku ini. Jadi dia berkata kayak gini, "Kamu mau kemana?" "Ke rumahnya Nopi." "Oh kamu mau sih main ke kandang kambing?" Kayak gitu. Nah temenku juga kaget dong. Dia gak nanggepin ya karena emang dia mau main ke tempat aku. Padahal kan ada temenku ini, segeng ini ada berempat. Yang satunya beda desa sih, jauh. Tapi dulu kita itu sering main ganti-gantian ke tempat masing-masing tuh jalan kaki. Karena emang belum ada kendaraan ya. Kalau mengenang masa-masa SMP dulu, sumpah sebenarnya masih banyak cerita. Mungkin kalau aku ada satu memori lagi yang keinget, ntar tak ceritain sih. Dulu juga pas habis pramuka, aku jalan kaki kurang lebih ada 3 kilo mungkin ya, 3 atau 4 kilo lah, dari sekolah ke rumahku. Jadi maka dari itu aku sama bestie aku itu anjas bestie. Dulu gak ada kata bestie ya, jalan kaki. Mereka sekarang udah punya anak, udah menikah dan kehidupan masing-masing. Dan ya emang dari dulu emang rumah mereka udah bagus-bagus sih. Gak kayak rumah aku yang cuman sepetak doang. Itu tuh emang beneran bekas kandang darah punyanya saudaraku, pamanku. Sekarang pamanku udah gak ada sih. Dulunya aku tuh kan emang gimana ya kronologinya, ya pokoknya kan aku dulu tinggal di Jakarta gitu ya. Nah pas balik aku awalnya serumah sama saudaraku sama bibiku, lekku gitu kan. Nah akhirnya aku menempati yang tadinya kandang burung dara. Paling ukuran berapa ya, 2 kali 4 meter, 2 kali 3 atau berapa ya, bahkan gak nyampe 2 kayaknya. Punya sepetak aja dan masih pakai sisa-sisa kayu-kayu, bukan triplek, kayu-kayu yang satu-satuan itu loh, kayak yang dari pohon jati atau apa, pokoknya yang ukurannya paling berapa senti, gak nyampe 30 sentian itu per baris. Aduh, itulah. Nah itu di situ ya, bersyukur sih aku punya teman-teman yang setia kawan sama mereka. Bahkan sampai sekarang gak sekontakan kayak gitu sih. Mereka kan emang udah sibuk masing-masing, tapi kalau ketemu masih berhubungan bagus, masih curhat-curhat kadang. Kemarin juga ketemu pas jalan sehat karena masih satu desa ya, cuman yang satunya beda desa. Abis itu ke SMA ada cerita apa ya,
Di SMA itu, oh iya, aku udah cerita tapi tak bawa lagi aja ke sini ya. Jadi aku sebenarnya hampir tidak melanjutkan ke SMK dikarenakan ya aku memang tidak mampu guys. Tapi nggak tahu kenapa dasarnya aku keras kepala dan punya angan-angan yang tinggi, yang besar. Jadi aku memaksa kedua orang tuaku itu sampai nangis, sampai ngamuk. Akhirnya aku nggak bisa melanjutkan ke sekolah deh. Yang mau jelasnya bisa tonton di videoku yang sebelumnya aja ya. Habis itu singkat cerita ke SMK, aku alhamdulillah dapat SPP keringanan dengan mengajukan surat tidak mampu. Ya karena emang aku beneran gak mampu ya, gak kayak yang lainnya padahal mampu tapi bela-belain minta surat kayak gitu biar gak bayar sekolah. Dulu SPP ku sekitar 250.000 kayaknya. Ya alhamdulillah sih, bersyukur dapat di sekolahan yang sangat bagus. Nah terus di skip aja ya cerita yang di SMA karena gak ada yang menarik sih. Cuman ada satu memori bahwa aku pernah deket, gak deket sih, maksudnya apa ya, sempat menaruh hati dengan ketua pembina PMR aku yang berbeda jauh usianya. Tapi nggak tahu ya, karena mungkin pikirannya masih bocah ya. Jadi tuh aku takut gara-gara dia itu bisa baca kayak gitu loh. Gimana sih maksudnya, bisa nerawang atau apalah istilahnya. Nggak tahu aku yang parnoan apa gimana. Singkat cerita, aku langsung kerja ke Malaysia selama 2,5 tahun. Ya dikarenakan apa ya, dikarenakan aku ingin mengubah keadaanku, keluargaku. Aku pengen membahagiakan ibuku dan semuanya. Tapi takdir berkata lain. Mungkin aku udah pernah mendengar ini sih sebelumnya, bahwa jika sesuatunya bisa berubah secara drastis atau dengan tiba-tiba, pasti ada yang istilah kasarnya tuh ditumbalkan gitu. Maksudnya ada tuker-tukernya kayak gitu, nggak tau lah. Kebetulan aku ada pembahasan ini sama temenku sebelum aku memutuskan ke Malaysia, dan ya mungkin itulah yang terjadi. Tiba-tiba ibuku jatuh sakit, komplikasi, dirawat di rumah sakit. Posisi ayahku lagi di Jakarta merantau, adikku berarti masih sekolah SMP. Itu kejadiannya aku 4 bulan atau 5 bulan kerja di Malaysia. Kalau nginget itu sumpah apa ya, gak boleh nangis ya, gak boleh. Udah cukup nangisnya, udah tahunan cengeng aku. Sekarang gak boleh nangis lagi. Jadi selama ibuku sakit itu yang nungguin emang adikku, terus ada itu bibiku, pamanku dan semuanya, dan ada juga tetanggaku katanya. Tapi yang disayangkan saudara kandungnya, kakaknya ibuku itu, dia gak datang sama sekali. Bahkan sampai ibuku udah gak ada. Wajar gak sih kalau aku tuh nyimpan dendam tahunan sama dia? Udah dulu pas masa hidupnya ibuku kayak gitu. Bukan mengumbar aib, cuman biar aku udah plong aja, aku cerita semuanya, beban-beban satu persatu yang ada di hidupku. Siapa tahu ada yang mendengarkan, dengan beberapa orang yang mendengarkan
mungkin bisa mengurangi rasa sakit yang bertubi-tubi ku alami. Jadi katanya ibuku koma, dan selama katanya itu koma itu adikku gak pernah angkat teleponku, balas chatku, sampai hingga tiba saatnya ibuku tutup usia. Aku gak dikasih tahu. Tapi namanya anak ya, punya ikatan batin sama orang tua, apalagi ibu yang dulunya itu tiap hari 24 jam ngadep. Terakhir kali sebelum aku berangkat itu, rumahku kan, udah pindah sih. Udah pindah ke belakang karena jual apa ya. Pokoknya udah didirikan rumah baru di belakang rumah ini sekarang yang aku tempati. Belum tembok, belum apa ya, kan kalau rumah itu ada segitiganya itu masih bolong. Gimana sih ya menjelaskannya, pokoknya kalau di depan rumah itu ada segitiga dan itu masih bolong. Nah itu kebetulan hujan petir, angin, ya udah deh, airnya masuk semua. Terus kita bertigaan doang. Kenangan-kenangan sederhana yang begitu indah yang tidak bisa terulang lagi, dan itu adalah golden memory yang tidak bisa diulang lagi ya. Mungkin itu satu-satunya kenangan terindah. Ibu pertigaan, belum keramik, pokoknya masih kayu, cuman sekedar rumah didirikan. Belum bisa dibilang rumah ya, bisa dibilang gubuk juga ya. Ya Allah, padahal aku pengen merantau buat ngebalikin keadaan itu loh, setidaknya sedikit lebih bagus, biar nggak diremehin orang-orang sekitar mulu. Tapi Tuhan kan punya kehendaknya sendiri kan. Aduh, ibuku dipanggil Yang Maha Kuasa. Aku tahu ibuku gak ada karena aku nyuruh temenku yang dari SMA buat ngunjungin. Aku minta tolong sama mereka, tolong banget tengokin keadaan beliau. Gimana kok aku gak dapat berita apa-apa. Dan setelah mereka menjenguk, mereka pun gak mau bicara pas aku telepon. Katanya nanti biar Omu saja yang menjelaskan. Dan aku udah telat. Aku gak bisa melihat ibuku buat yang terakhir. Gak bisa ngeliat ibu buat yang terakhir kalinya. Katanya biar aku gak kepikiran di tanah rantau. Justru sampai sekarang itu menjadi beban di kepala aku, di hati aku, di pikiran aku, di hidupku. Pokoknya satu-satunya itu doang. Kenapa mereka pada jahat gak ngasih tahu aku, padahal aku bisa langsung terbang naik pesawat dari Malaysia ke Semarang cuma 2,5 jam. Gak nyampe sehari aku bisa pulang, bisa lihat wajah ibuku. Tapi semuanya udah terlambat. Dan pada di saat yang sama juga ayahku juga masuk rumah sakit. Dan emang kondisinya emang udah parah sih.
tapi dia pulang lagi ke Jakarta karena bekerja kan. Tapi selang sebulan kurang lebih ya, katanya bosnya yang dari Jakarta itu telepon bahwa ayah aku tuh pergi, gak tahu kemana. Sampai sekarang gak ada kabar. Aku udah pasrah sih. Aku nganggap beliau juga udah gak ada karena emang kondisinya kayak gitu. Mungkin beliau gak ingin merepotkan siapapun yang ada di kampung ya. Adikku masih kecil, ibu udah gak ada. Atau mungkin keras kepalanya juga yang sama kayak aku. Gengsinya terlalu tinggi. Apapun yang terjadi, untuk ayahku doa yang terbaik buatmu. Nggak tahu deh. Udah, besok lagi.